Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wa ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk memberikan suatu ilmu atau juga membagikan satu peringatan, berfungsi untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga bagi para pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia tidak bisa menghindar dan tidak bisa lepas dari yang namanya masa atau waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah memberikan kita waktu untuk hidup di dunia ini. Allah memberikan kita masa. Dan Allah memberikan kita waktu ini adalah agar supaya kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Wal 'ashr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam suatu kerugian. Masa yang diberikan Allah kepada kita berkaitan dengan umur kita itu sangat, kita tidak tahu kapan ajal kita akan menjemput kita semua. Maka dari itu, saking wigatinya atau saking pentingnya waktu ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sumpah dengan kata-kata al-'ashr, wal 'ashr, demi masa. Kita akan terus dikejar, kita akan terus dipacu oleh waktu. Kita tidak bisa mengintimidasi waktu. Akan tetapi kitalah yang diintimidasi oleh waktu. Makna al-'ashr. Kenapa Allah sampai menjadikan al-'ashr atau waktu ini sebagai sumpah? Annahu yahsulu fihi as-sarra'i wad-dharra. Di dalam masa itu ada satu kelapangan, ada satu kesempitan, was-shihah, ada juga kesehatan di waktu itu, was-saqam, juga di waktu itu ada, yaitu rasa sakit, wal-ghani atau wal-ghina, di dalam waktu itu juga ada ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kemewahan, wal faqri, juga di dalam masa itu Allah memberikan kefakiran, wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya.
Maka ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu lapang, mari kita gunakan waktu lapang ini untuk beribadah dan memberikan kemanfaatan bagi kita dan orang lain. Ketika kita diberi rasa sakit, bagaimana kita bisa mensyukuri ketika kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi kekayaan, hidup yang berlimpah dengan harta, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kefakiran, bagaimana kita bisa sabar dan kita bisa mensyukuri ketika kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, waktu yang di situ banyak sekali problem-problem harus bisa kita maksimalkan. Bagaimana supaya waktu itu bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Wallahu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr. Apakah yang dimaksud dengan khusr atau rugi? Al-khusranu huwa tadyi'ul umur. Kerugian yang paling mendalam, yang paling besar adalah ketika kita menyia-nyiakan umur kita. Karena dalam suatu umur, imma antakuna tilka ta'ah, imma antakuna tilka sa'ah fi ta'atin au ma'siyatin. Umur yang diberikan Allah kepada kita, itu ada kalanya dibuat taat dan juga ada kalanya dibuat maksiat. Nah, orang-orang yang rugi adalah fa'in kanat fi maksiatin fahuwal khusranul mubin. Itu ketika dia diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk bertaat, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, tidak digunakan untuk taat kepada Allah, malah digunakan untuk maksiat. Itulah khusranul mubin. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan saling berwasiat-wasiatan di dalam hal hak, perkara yang hak, yaitu al-iman. Wa tawassaw bis sabri, dan selalu saling berwasiat-wasiatan bis sabri ay 'ala ta'ati 'anil maksiat, yaitu berwasiat-wasiatan dengan sesama untuk taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Di dalam ayat ini itu ada dua kategori. Yang pertama adalah kategori untuk menjadikan diri kita sendiri lebih baik, yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, di mana kita bisa memaksimalkan umur kita untuk beramal baik untuk diri kita sendiri. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan bagaimana kita bisa mengamalkan umur kita, memberikan peringatan-peringatan dan tazkirah kepada orang lain, mengajarkan kepada sesama untuk beriman kepada Allah dan melakukan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, untuk diri kita sendiri, wa 'amilus shalihat, untuk diri kita sendiri, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jangan lupa
kita untuk saling mengingatkan kepada orang lain dalam hal kebaikan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.